Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Tarbawi dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Seperti biasa kita akan membaca ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلهم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ya ayyuha, wahai allazina, orang yang amanu, beriman, iza, apabila, nudiya, diseru, lissalah, untuk salat, yaumil, pada hari Jumu'ah, Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila zikrillah, kepada mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum, demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Wa idza qudiyati, maka apabila telah diselesaikan salat, fantashiru, maka bertebaranlah kamu fil ard, di bumi, wabtagu, dan carilah min fadlillah, dari karunia Allah, wadhkurullah, dan ingatlah Allah, katsira, banyak, la'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung. Wa idza, dan apabila mereka ra'au, mereka melihat tijarah, perniagaan, au lahwa, atau permainan, yang fadlu, mereka menuju ilaiha, kepadanya, wa tarakuka, dan meninggalkanmu, qa'imah, yang sedang berdiri ataupun berkhutbah. Qul, katakanlah, ma indallah, apa pahala di sisi Allah, khairun, lebih baik, minal lahwi, dari permainan, wa minat tijarah, dan dari perniagaan. Wallahu, dan Allah, khairu, sebaik-baiknya, raziqan, pemberi rezeki. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan ataupun permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri dan juga berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan juga perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ke-11 ini yaitu dari Jabir, ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat, datang kafilah yang membawa dagangan dari Syam.
Orang-orang yang semula mendengar khutbah pada keluar untuk menjemput rombongan kafilah itu, sehingga hanya tinggal 12 orang saja yang duduk untuk mendengarkan Rasulullah berkhutbah. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang ada di dalam perniagaan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu tafsir secara umum. Quran Surah Al-Jumu'ah khususnya ayat 9-11 itu menekankan betapa pentingnya sholat Jumat di dalam kehidupan umat Islam. Dalam ayat pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk segera meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli saat azan dikumandangkan. Perintah ini menunjukkan bahwa sholat Jumat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Ini mencerminkan prioritas yang seharusnya diberikan oleh umat Islam terhadap kewajiban ibadah dibandingkan dengan urusan dunia. Kemudian, ayat 10 menegaskan bahwa setelah melaksanakan sholat, umat Islam itu dibolehkan untuk melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya, termasuk kegiatan untuk mencari nafkah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak melarang pada umatnya untuk bekerja, tetapi menekankan pentingnya menempatkan prioritas agama ataupun ibadah di atas segalanya. Dalam hal ini, sholat Jumat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan memperbarui niat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat ini adalah bahwa meninggalkan kesibukan untuk sholat adalah tindakan yang lebih baik bagi mereka yang memahami nilai-nilai agama. Allah menjanjikan kebaikan bagi mereka yang mengutamakan ibadah, dan ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, sholat Jumat berfungsi sebagai sarana untuk mengingatkan diri akan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu beribadah kepada Allah. Tafsir dalam ayat-ayat ini seperti yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Muyassar memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan makna dari perintah tersebut. Para mufassir menjelaskan bahwa salat Jumat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi dan juga memperkuat ukhuwah di antara sesama muslim. Dan berkumpulnya umat Islam di masjid, mereka dapat saling mendukung dan saling mengingatkan satu sama lain di dalam hal kebaikan. Akhirnya, di dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini, itu mengajak umat Islam untuk merenungkan skala prioritas di dalam kehidupan mereka. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tuntutan, entah itu nafkah, kesehatan, dan kepentingan lainnya. Sangat lebih penting lagi bagi setiap individu untuk menyadari bahwa ibadah kepada Allah adalah perkara yang paling diutamakan. Dengan memahami dan juga mengamalkan ajaran dalam ayat-ayat ini, diharapkan umat Islam itu dapat menjalankan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan juga di akhirat, serta selalu mengingat bahwa segala aktivitas yang sudah dilakukan harusnya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Selanjutnya, relevansi dengan pendidikan. Pertama, ayat ini menekankan tentang skala prioritas di dalam hidup yang dapat diterapkan di dalam dunia pendidikan dengan mengajarkan siswa untuk mengutamakan kewajiban kita, baik dalam hal ibadah maupun belajar. Dalam pendidikan, siswa diajarkan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab akademis dan juga spiritual, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara individual ataupun intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Yang kedua yaitu ajaran untuk meningkatkan aktivitas duniawi saat
untuk meninggalkan aktivitas duniawi saat azan dikumandangkan, yang dapat diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa siswa untuk fokus di dalam tugas dan juga tanggung jawab mereka. Dalam konteks pendidikan, ini berarti siswa harus memprioritaskan waktu belajar dan menghindari gangguan yang mengalihkan perhatian mereka dari tujuan akademis. Dengan demikian, nilai disiplin dan fokus yang diajarkan dalam ayat ini dapat membantu siswa di dalam mencapai keberhasilan di sekolah. Selanjutnya, sholat Jumat sebagai momen berkumpulnya umat Islam memiliki relevansi dalam pendidikan, mencerminkan pentingnya kolaborasi, interaksi sosial di antara siswa. Dalam lingkungan pendidikan, kegiatan seperti diskusi kelompok, kerjasama dalam proyek, dan juga kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat hubungan antar siswa dan menciptakan rasa kebersamaan. Dan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan juga emosional. Hikmah dari ayat-ayat ini mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai moral dan juga etika dalam pendidikan. Dengan mengutamakan ibadah, mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan, siswa diajarkan untuk memiliki integritas dan juga tanggung jawab. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika dalam bertindak. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang siswa yang belajar dengan tujuan memberikan kontribusi positif akan merasakan keberkahan terhadap ilmunya dengan niat yang baik dan juga usaha yang sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya dapat meraih kesuksesan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi dunia dan juga akhirat. Pendidikan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan juga keikhlasan akan membawa berkah bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Jadi kesimpulannya, ayat ini memberikan pedoman yang berharga dalam membentuk karakter dan juga nilai-nilai moral siswa. Dengan menekankan pentingnya prioritas dalam hidup, ayat ini mengajarkan siswa mengutamakan kewajiban, baik dalam ibadah maupun belajar. Selain itu, ajaran untuk fokus pada tanggung jawab dan juga disiplin dalam dapat membantu siswa mendapatkan keberhasilan akademis. Salat Jumat sebagai momen berkumpulnya umat Islam juga mengajarkan tentang metode pembelajaran, yaitu kolaborasi, interaksi sosial di dalam dunia pendidikan yang dapat mempererat hubungan antara pribadi, siswa, kemudian nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalam ayat ini yang mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan juga berintegritas. Akhirnya, ajaran untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat mengajak siswa untuk tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai spiritual dan juga moral. Dengan demikian, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 menjadi sumber inspirasi di dalam menciptakan pendidikan yang holistik dan membantu individu yang seimbang, produktif, dan juga bermakna di dalam kehidupan mereka. Itulah video tafsir Tarbawi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata dan tingkah laku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.